Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alpian, Kepala Desa Karya Sakti, Kecamatan Muara Kelingi. Sebelumnya saya menceritakan sejarah singkat asal Desa Karya Sakti. Desa Karya Sakti ini berasal dari transmigrasi tahun 1983 sampai dengan sekarang. Definitif tran pada tahun 1988, sehingga pada waktu itu kepala desa pertama kali dipilih Pak Jamiat Saputra 2 periode, ya, 1988 sampai dengan tahun 2008. Saya terpilih kepala desa tahun 2008, ya, sampai dengan 2014 sampai dengan sekarang. Tentunya Karya Sakti pada awalnya asal transmigrasi tahun 83 berjumlah 500 kakak. 500 kakak berasal dari daerah DIY, daerah khusus Yogyakarta, kemudian Jawa Tengah, itu termasuk Banyumas, dan Jawa Timur sebagian. Kemudian 50 kakak Transat, Tran Abri, ya, yang ada di Blok Bandung sekarang. Kemudian seiring berkembangnya Karya Sakti pada saat ini jumlah kakak bertambah. Kakak kita sekarang menjadi 908 kakak. Terdiri dari 3.239 jiwa, luas wilayah 3.500 hektar, ada 3 unit SD, 1 buah SMP, 1 buah SMA, 1 buah pondok pesantren, posyandu 2 tempat, 2 unit, kemudian madrasah 2 unit, PKK, gedung PKK 1 unit, PAUD 2 unit, kemudian berbatasan Karya Sakti itu sebelah utara berbatasan dengan Lubuk Pandan, sebelah selatan berbatasan dengan Tugu Sempurna, sebelah barat berbatasan dengan Veteran Jaya, sebelah timur berbatasan Desa Marga Sakti SP1. Rata-rata pencaharian masyarakat Karya Sakti terdiri dari sawit dan karet, sebagian buruh tani, dan sebagian persawahan. Itu mata pencarian masyarakat Karya Sakti. Pada saat ini kami berterima kasih kepada Bapak Bupati Musirawas, khususnya Pak Haji Bon Enda Gunawan dan Ibu Haja Suparti sebagai wakil bupati, yang mana dahulu jalan kami, ya, dari Simpang Jatun sampai dengan SP2 ini jalan berlobang, sehingga pada saat ini tahun ini telah dibangun aspal, ya, sampai dengan Karya Sakti. Ya, untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian juga Karya Sakti pada saat ini terlepas dari desa tertinggal menjadi desa berkembang karena fasilitas jalan, PLN, PAM, ya, pelayanan kesehatan, puskesmas, termasuk juga pendidikan dari PAUD sampai dengan SMA sudah ada di Karya Sakti ini. Artinya walaupun Karya Sakti ini desa, tapi hampir sama dengan kecamatan, ya, kecamatan yang ada di Kabupaten Musirawas. Tentunya kami dari pemerintah Desa Karya Sakti pada saat ini kami memperdayakan dana desa ini untuk pemberdayaan masyarakat, ya, tidak saja infrastruktur tapi pemberdayaan. Di pemberdayaan ini kami mempunyai tanah wisata ini kurang lebih 1 hektar, ya, yang dahulunya semak belukar, ya, rimba atau kolam-kolam kecil. Pada saat ini kami bangun wisata ini, ya, dengan dana desa tahap 2 tahun 2019 kurang lebih 500 juta kita bangun, terdiri dari sekitar 12 item di sini, dari pagar, tempat permainan anak, kolam ikan,
kolam pemancingan, jalan titian, ya, kemudian merek wisata, termasuk juga jalan titian wisata, tempat bermain yang ada, lapangan, pondok-pondok, sehingga ini menjadi betul-betul menjadi idola daripada salah satu wisata yang ada di Kecamatan Moraklingi. Tentunya kami ke depan akan terus berjuang mendorong, ya, pemberdayaan ini, sehingga nanti setelah tidak ada lagi dana desa, ya, masyarakat atau desa bisa mendapatkan PAD lewat wisata alam Bukit Kapur ini. Itu harapan-harapan kami ke depan. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ifandi, jabatan di Pemerintah Desa Karasakti adalah Sekretaris Desa Desa Karasakti. Saya menjabat sebagai Sekretaris Desa Desa Karasakti sejak tahun 2007 dan sudah melewati beberapa kepemimpinan kepala desa, yaitu pertama Bapak Jamiat Saputra dan saat ini Bapak Alpian yang sudah 2 periode hingga saat ini. Perlu kami sampaikan menanggapi dan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Alpian, Sarjana Hukum selaku Kepala Desa. Benar bahwa Desa Karasakti saat ini sudah jauh berbeda dari Karasakti sebelumnya, di mana pembangunan di Desa Karasakti cukup banyak masuk, dan salah satunya yang menjadi vital pembangunan adalah infrastruktur jalan yang tadinya jalan berlubang dan penuh lumpur. Saat ini alhamdulillah sudah dari Simpang Jatun hingga ke Desa Karasakti sudah aspal, dan itu berkat kerjasama antara pemerintah Desa Karasakti dan Kabupaten Musirawas. Selain daripada itu, kami pemerintah Desa Karasakti di tahun 2020 ini mempunyai program pelayanan gratis. Dalam pelayanan ini, semua pelayanan tentang kependudukan, catatan kependudukan itu sudah menjadi prioritas dari program kami pemerintah Desa Karasakti bersama BPD tentunya, bahwa seluruh pelayanan itu tidak dipungut biaya, baik dari akte kelahiran, KK, KTP, dan lain-lain yang berhubungan dengan catatan kependudukan, itu tidak dipungut biaya. Dan alhamdulillah itu sudah disepakati bersama antara kepala desa selaku pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain daripada itu, kami juga melalui dana desa di tahun 2020 ini kami prioritaskan pada pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal ini, program yang kami masukkan adalah program-program pelatihan peningkatan pendapatan masyarakat desa atau UMKM. Tentunya melalui pelatihan-pelatihan tersebut kami berharap pendapatan masyarakat desa ini dapat meningkat dari sebelumnya.
Salah satu contoh program tersebut adalah kami budayakan atau lagi membudayakan tentang ternak, di mana kami di Desa Karasakti potensi pakan ternak seperti ternak kambing itu sangat banyak. Rumput di mana-mana ada, tetapi selama ini belum untuk ternaknya masih kurang. Untuk itu kami melalui program melalui dana desa tahun 2020 ini kami prioritaskan untuk pemberdayaan salah satunya ternak kambing. Selain daripada itu juga kami melalui pemberdayaan masyarakat juga menganggarkan pelatihan pada masyarakat tentang perbengkelan dan furnitur atau mebel. Dan ini juga kami nantinya insya Allah akan bekerja sama dengan BLK Kabupaten Musirawas untuk pelatihannya, dan untuk penambahan modal atau memberikan alat itu kami anggarkan juga melalui dana desa di tahun 2020 ini. Dan perlu kami sampaikan juga sistem pelayanan yang akan kami programkan di 2020 adalah dengan pelayanan gratis tersebut kami harap dan berharap kepada masyarakat itu dapat terbantu, di mana masyarakat kami yang mayoritas adalah pekerja di perkebunan, di mana waktu untuk berkunjung atau datang ke kantor itu sangat sedikit karena jam-jam kerja itu mereka bekerja di perusahaan, sehingga kami akan mengeluarkan program juga dengan pelayanan online, yaitu berbasis WA. Masyarakat cukup mengirim WA dan kami verifikasi di kantor pelayanan kantor desa ini. Setelah data valid, maka kami teruskan dan kami sampaikan kepada masyarakat. Demikian sekelumit tentang pelayanan di Desa Karasakti, khususnya kantor Kepala Desa Karasakti. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Mulyono. Kami di sini sedang menikmati suasana santai, menikmati hasil jerih payah Bapak Kades kami, Bapak Alpian, yang memfasilitasi kami masyarakat Desa Karyasakti, yaitu berupa taman, kolam pemancingan, dan pariwisata Gunung Kapur yang telah dibangun tahun 2019 ini. Alhamdulillah masyarakat terbantu dengan adanya tempat-tempat wisata di daerah kami Karyasakti. Alhamdulillah masyarakat bisa
menikmati dan berduduk santai bersama-sama pagi, siang, dan sore. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kades yang telah memfasilitasi kami, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di Puskesmas Garis-Kati, alhamdulillah kita sudah mendapat pembangunan yang model puskesmas terbaru di tahun 2018. Alhamdulillah untuk peningkatan pelayanan kunjungan sudah lumayan, cuma puskes kita belum sampai ke rawat inap. Belum ada untuk UGD, pelayanan ibu hamil, melahirkan, lansia, pelayan gigi, kita sudah melayani. Laboratorium sederhana puskesmas sudah kita laksanakan, posyandu lansia, posyandu balita, dan posyandu penyakit tidak menular, pospindu. Itu yang kita layani di wilayah kerja Puskesmas Karya Sakti. Jadi kunjungan sudah meningkat, alhamdulillah. Pelayanan untuk BPJS kita melayani 100%, dan masyarakat yang tidak mampu tetap kita layani gratis. Everything changes. Saya Kepala Desa Blani, nama saya Suaib. Desa kami berasal dari Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara. Luas desa kami kurang lebih 7.000 hektar yang berbatasan dengan Desa Batu Kucing, Desa Pau, Desa Tanjung Raja,
Desa Bingin Teluk. Penduduk di desa kami kurang lebih 1.500. Kakaknya kurang lebih 420 kakak. Program di desa kami selama saya menjabat sejak tahun 2018 itu membangun desa. Di tahun 2018 kami mendapat ada 4 item pembangunan di desa ini. Pertama, kami membangun siring kurang lebih 620 meter. Kedua, jalan setapak kurang lebih 820 meter. Ketiga, gedung SMP. Keempat, itu jalan aspal dan rigid beton. Lebarnya kurang lebih 5 meter, panjangnya kurang lebih 1.900 meter. Itu di tahun 2018. Di tahun 2019, desa kami alhamdulillah bertambah banyak pembangunan fisiknya. Sejumlah 9 item. Pertama, menyambung jalan aspal rigid yang dibangun tahun 2018, sekarang dibangun lagi jalan rigid dan aspal. Kedua, dibangun lagi rumah guru SMP. Ketiga, dibangun lagi talut SD. Keempat, dibangun jalan setapak. Kelima, dibangun polides. Keenam, dibangun lagi MCK. Ketujuh, siring. Ke-8, sumur bor. 9, pamsimas. Alhamdulillah tahun ini mungkin desa kami mendapat pembangunan paling banyak mungkin se-Kabupaten Muratara. Terima kasih untuk Pak Bupati sudah membangun di desa kami ini. Atas kerjasama antara desa dengan pemerintah kabupaten, alhamdulillah tahun ini kami banyak realisasi pembangunan yang sudah dibangun. Terus untuk kedepannya kami juga berharap untuk di desa kami dibangun lagi, yaitu jalan setapak di tengah desa kurang lebih 250 meter, lebarnya 220 cm. Terus jembatan penyeberangan juga kami ingin juga dibantu oleh perusahaan yang ada di desa kami, yaitu dalam bentuk CSR, itu renovasi jembatan penyeberangan sungai kurang lebih 250 meter. Nah, itu akan dibangun, untuk naiknya itu adalah cor beton, dan di tengah penyeberangannya itu kami mohon direnovasi dengan plat bordes. Pertama itu. Kedua, kami mohon kepada pemerintah kabupaten untuk menyambung jalan yang sekarang dibangun oleh dana DAK, disambung untuk tahun 2020. Ketiga, kami juga mohon kepada CSR kabupaten, karena di desa kami ini boleh dibilang desa penghasil terbesar di BH-nya. Kami ingin membangun kantor kepala desa, karena kantor kepala desa yang ada di Desa Blani sudah tidak layak lagi, dan itu pun karena tanahnya juga belum dihibahkan. Nah, untuk tahun 2020 kami sudah menyiapkan lahan kurang lebih 5.000 meter untuk dibangun kantor desa. Terus kami mohon juga kepada semua perusahaan yang ada di desa kami untuk bisa mensejahterakan warga Desa Blani, karena di Desa Blani ini cukup banyak perusahaan besar yang ada di desa kami, terutama seperti perusahaan Seleraya, BSL, dan Lonsu. Untuk selanjutnya di tahun 2020 kami dari pihak pemerintah desa ingin
membuat usaha desa yang bernama Badan Usaha Milik Desa, BUMDes, dan koperasi. Nah, kami mohon juga kerjasamanya antara perusahaan dengan pemerintah desa agar BUMDes ini berjalan. Juga koperasinya, koperasi kami bergerak di bidang transportasi. Dan kami sudah bermohon kepada PT PWS, sampai saat ini belum ada respon dan ditolak. Kami bermohon lagi untuk 2020 agar operasi bergerak di bidang transportasi ini untuk Seleraya dan BSL agar koperasi ini bisa diajak kerjasama, karena hasil dari koperasi ini untuk kesejahteraan warga Desa Blani dan penyertaan modalnya pun anggotanya berasal dari Desa Blani. BUMDes juga gitu, semua diusahakan perusahaan yang ada di Desa Blani seperti Seleraya, BSL dan Lonsum agar mengajak kerjasama BUMDes, karena BUMDes ini bergerak di logistik seperti kebutuhan makanan, seragam, helm, sepatu, dan lain-lain. Dan sekarang BUMDes tahun ini kami akan bangun BUMDes untuk membuat air isi ulang. BUMDes sebagai produsennya, dan kami berharap semua perusahaan yang ada di desa kami agar mengambil air isi ulang dengan BUMDes dengan harga yang kami sesuaikan dengan harga pasaran, bahkan lebih murah. Demikianlah, hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya sebagai pemerintah desa mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muratara bangkit, Blani berdasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delvin, berasal dari Desa Blani. Perkembangan di Desa Blani ini, Kades Pak Soeb, itu kami sangat berterima kasih dengan kepemimpinannya, sehingga Desa Blani cukup maju sekarang. Mudah-mudahan untuk di kemudian hari ada bantuan-bantuan lain untuk Desa Blani sehingga dapat memajukan Desa Blani yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Nama saya Rotita, Ibu PKK dari Desa Blani. Alhamdulillah semenjak Pak Kades yang sekarang banyak sekali pembangunan yang masuk ke desa kami. Kalau saya sebagai masyarakat Blani sangat bersyukur dengan adanya pembangunan yang transparan yang dilakukan oleh Pak Kades kami. Tidak ada yang ditutup-tutupin, boleh siapa aja yang boleh menyaksikan pembangunan di desa kami. Everything changes.